Pilih mana? Puasa Islami atau puasa Kristen? Bagian 2. Ketiga kafir Kristen pemuja Yesus menulis berkemenangan sehari, lepas sehari dalam berpuasa hingga selesainya bulan Ramadan. Tanpa usah dirinci, setiap usaha dan pengorbanan manusia dalam bentuk apapun, dalam hal ini ingkar makan minum, cenderung akan dikaitkan dengan perasaan sukses yang dicapai. Tetapi apakah sukses semacam ini real atau semu di hadapan Tuhan yang melihat hati dan bukan upacarawi? Menang atas apa jikalau hanya memuaskan ego yang merasa sudah berkurban sesaat lalu melampiaskan di saat lainnya? Allah tidak hanya melihat hati, buktinya Dia mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah telah menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya. Orang yang memperoleh pahala dan ampunan Allah karena puasanya, bukanlah orang yang berpuasa namun tidak menjaga ucapannya dari dusta, dari perkataan laku, sia-sia, dan rofats, kata-kata porno, sebagaimana hadits-hadits di bawah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan berbuat keji, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Sahih Bukhari nomor 1770. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor, melakukan hal itu dan masa bodoh, maka Allah tidak butuh amalannya, meskipun dia meninggalkan makanan dan minumannya puasa. Sahih Bukhari nomor 5597. Jadi, orang yang menang adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, banyak beramal dengan amalan-amalan saleh, menjaga diri dari berbuat maksiat, menjaga ucapan dari dusta, perkataan sia-sia dan kata-kata porno. Mereka itulah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan dan ridho Tuhannya. Keempat, kafir Kristen pemuja Yesus menulis. Muncul perasaan ingin dihormati ketika berpuasa. Itu sebabnya mereka bangga menampilkan dirinya sebagai orang yang berpuasa. Maka kedai-kedai makan dan resto dihimbau untuk ditutup atau setidaknya setengah tertutup. Dalil yang dipakai adalah orang yang tak berpuasa harus menghormati yang berpuasa. Inilah tuntutan halus yang salah fatal yang tidak disadari betul oleh Muslim. Sebab kedai dan resto yang terbuka sebagaimana biasanya itu sama sekali tidak berbuat salah apapun terhadap siapapun, ketika mana mereka hanya meneruskan usaha mereka sehari-hari yang toh harus dianggap amanah bagi kehidupan keluarga mereka, sambil melayani orang lain. Saya jawab, puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat agama adalah dosa besar, maksiat kepada Allah. Orang yang menjual makanan dan minuman di siang hari pada bulan Ramadan, sejatinya membantu atau menolong orang yang memiliki kewajiban berpuasa Ramadan untuk bermaksiat dengan makan atau minum di bulan Ramadan. Tolong-menolong dalam perbuatan dosa adalah haram hukumnya. Firman Allah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Jika seorang mukmin dapat memperoleh pahala puasa karena memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, maka ikut berdosa pula orang yang memberi makan dan minum seorang muslim di siang hari. Jadi, alasan pelarangan membuka kedai-kedai makanan bukanlah karena ingin dihormati atau alasan-alasan lainnya, melainkan untuk mencegah kemungkaran. Kelima, kafir Kristen pemuja Yesus menulis. Puasa Muhammad di bulan Ramadan dikatakan sebagai puasa sebulan penuh, dan berakhir dengan kemenangan melawan godaan nafsu dan setan. Itu hanya istilah. Dalam kenyataannya istilah penuh itu hanyalah kosong, karena setiap hari juga beliau makan minum dengan menggeser waktu. Dan kemenangan yang diperolehnya dari berpuasa tahun ke tahun. Ya, itu jelas tampak di medan peperangan dan akibatnya, seperti pembunuhan, pemancungan kepala, pembudakan anak dan wanita, terus dan makin bereskalasi hingga kepada pengusiran dan pemusnahan suku-suku Yahudi. Juga penambahan jumlah istri dari tahun ke tahun khususnya pengambilan paksa istri orang Safiyah binti Huyai istri Kinana, serta akibat dari kemenangan ini, beliau diracuni di Khaybar yang berdampak hingga kepada seluruh sisa hidupnya. Saya jawab. Kafir Kristen pemuja Yesus menyebut kemenangan puasa Nabi Muhammad di bulan Ramadan adalah tampak jelas di medan perang dan akibatnya, seperti pembunuhan, pemancungan kepala, pembudakan anak dan wanita, pengusiran dan pemusnahan Yahudi.
Juga penambahan jumlah istri dan pengambilan istri Kinanah yang bernama Safia. Yang mereka ucapkan tersebut di atas adalah tuduhan palsu, fitnah keji terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menghukum mereka dengan azab yang pedih, di dunia dan di akhirat kelak. Tujuan dari berpuasa Ramadan adalah agar menjadi insan yang bertakwa, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan perang dan segala akibatnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemenangan berpuasa di bulan Ramadan. Yang namanya berperang, pastilah ada yang membunuh dan terbunuh. Korban dari umat Islam yang terbunuh juga banyak. Jadi medan perang itu bukanlah tempat dua kelompok orang bertemu kemudian saling berpelukan, medan perang itu tempat membunuh atau dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya memerangi kaum musyrikin Mekah dan Yahudi karena mereka menghendaki permusuhan dan perang. Mengenai perbudakan dapat saya katakan bahwa perbudakan itu sudah ada jauh sebelum Islam ada, tak terkecuali di zaman Yesus hidup. Pengusiran dan pemusnahan suku-suku Yahudi terjadi karena mereka melanggar perjanjian dengan berkhianat dan bersekongkol dengan kaum musyrikin Mekah untuk membunuh Nabi Muhammad. Mengenai seorang istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safia binti Huyai. Safia binti Huyai tidak diambil paksa seperti yang dituduhkan. Saat perang Badar, Safia binti Huyai tertawan sedangkan suaminya mati terbunuh dalam perang. Nabi Muhammad menawari Safia binti Huyai untuk jadi istri dan Safia binti Huyai bersedia. Mengenai racun wanita Yahudi di Khaibar sudah sangat sering dijawab. Di Khaibar Rasulullah disuguhi daging kambing guling. Rasulullah sempat menggigit daging tersebut tetapi kemudian memuntahkannya. Sedangkan orang makan bersama Rasulullah begitu menelan daging kambing guling tersebut, langsung tewas di tempat. Sedangkan Rasulullah masih hidup bertahun-tahun kemudian. Keenam. Kafir Kristen pemuja Yesus menulis, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Injil Matius pasal 6 ayat 16-18. Saya jawab, apa yang diucapkan Yesus di atas dimaksudkan untuk mendidik bangsa Israel agar tulus, ikhlas dan tidak ada yang dimaksud dalam ibadah selain Tuhan. Tidak ada yang berbeda dengan Islam dalam hal itu. Dalam Islam ibadah harus karena Allah, bukan karena lain-lainnya, seperti ingin dipuji orang, riya, atau ingin didengar orang, sum'ah. Amal ibadah memang tidak boleh ditampakkan atau diperlihatkan kepada orang lain, namun bukan berarti orang lain harus tidak tahu kita beramal atau beribadah. Letak niat orang beribadah itu ada di hati, sedangkan hati hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang tahu. Jadi menurut saya, sangat berlebihan apabila berpuasa kita harus meminyaki kepala dan terus-menerus mencuci muka. Niat ibadah itu di hati, selama dalam hati tidak ada maksud lain dalam beribadah selain Allah, maka tidak mengapa 1000 orang mengetahui kita beribadah. Apalagi jika ibadah itu adalah puasa. Puasa bukanlah ibadah yang dapat diketahui orang dari melihat perubahan fisik, karena yang tidak berpuasa sekalipun, dapat memperlihatkan fisik sebagaimana fisik orang yang berpuasa. Kesimpulan. Kafir Kristen pemuja Yesus mengkritik cara umat Islam menjalankan ibadah puasa, tetapi mereka sendiri tidak pernah menjelaskan bagaimana puasa Kristiani yang mereka lakukan. Bukan karena mereka lupa, tetapi mereka sadar puasa Kristiani tidak lebih baik daripada puasanya umat Islam. Ada 3 jenis puasa menurut Bible. Puasa jenis pertama adalah puasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam berturut-turut. Puasa jenis ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa dan Yesus. Walaupun jenis puasa ini sering digembar-gemborkan lebih baik dari puasanya umat Islam, tapi tidak ada seorang kafir Kristen pemuja Yesus yang mampu melakukannya. Konon katanya puasa jenis ini butuh kuasa ilahi. Puasa jenis kedua adalah puasa tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Puasa ini pernah dilakukan bangsa Israel di masa Ester hidup. Puasa jenis ini masih tergolong berat, oleh karenanya tak ada satupun yang mau dan sanggup melakukannya. Puasa jenis ketiga adalah puasa dengan cara mengubah menu makanan sehari-hari.
Puasa jenis ini pernah dilakukan oleh Daniel, hanya puasa jenis inilah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang kafir Kristen pemuja Yesus, karena puasa jenis ini adalah puasa yang paling gampang, ringan dan lebih enak dijalankan. Syariat puasa dalam Islam memang tidak sama dengan syariat puasa umat-umat terdahulu. Jika umat-umat terdahulu menjalankan puasa dengan cara puasa ngeblank 1 hari, 3 hari sampai dengan 40 hari, maka umat Islam berpuasa hanya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ketahanan fisik manusia sekarang berbeda dengan manusia di zaman dahulu, itulah sebabnya puasa umat Islam dibatasi hanya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa seperti yang dilakukan oleh umat Islam adalah puasa yang paling ideal, puasa yang paling dapat dijalankan oleh manusia di akhir zaman seperti kita ini. Sedangkan cara puasa kafir Kristen pemuja Yesus, cara mereka berpuasa sebenarnya tidak dapat disebut dengan berpuasa. Mereka bukan tidak makan dan minum, mereka tetap makan, hanya saja mereka membatasi dengan makan satu jenis makanan saja. Misalnya mereka niat hanya makan nasi saja, makan sayur-sayuran saja, sebanyak dan sesering yang mereka mau tentu. Yang mereka lakukan lebih tepat disebut berpantang daripada disebut berpuasa. Lebih lanjut, tidak ada perintah atau anjuran dalam Bible yang mengharuskan mereka untuk berpantang, atau aturan-aturan tertulis mengenainya. Mereka cuma mengais-ngais puasanya orang-orang yang ada dalam Bible. Yang dikais pun, bukan jenis puasa yang berat, tetapi puasa yang paling gampang, ringan dan lebih enak dijalankan. Inna ad-dina 'indallahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.